Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat rumah belajar, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan fitur bank soal dari rumah belajar. Pertama, kita masuk ke situs pencari, kita ketik rumah belajar. Setelah itu, kita klik rumah belajar, akan terbuka seperti ini. Sahabat rumah belajar, kemudian kita scroll ke bawah sampai kita menemukan fitur bank soal. Setelah itu kita klik bank soal. Langkah berikutnya, Anda terlebih dahulu harus mendaftar. Oke, kita mendaftar di bank soal. Karena kita guru, kita klik guru. Seperti ini, kita kemudian memilih provinsi. Oke, kita pilih provinsinya. Kemudian kita pilih kotanya. Kemudian kita pilih jenjang. Lalu kita pilih sekolah. Oke. Setelah itu kita memasukkan nomor KTP atau NUPTK. Lalu saya tulis nama depan. Dan saya tulis nama belakang. Setelah itu saya menggunakan username-nya, username saya. Kemudian saya membuat password. Oh ya, ini username-nya harus 6 karakter. Oke. Minimal 6 karakter. Kemudian saya memilih password. Setelah itu, saya menuliskan email saya. Dan kemudian, saya memasukkan teks yang tertera. Dan kemudian klik daftar. Bapak Ibu guru hebat yang sangat saya banggakan, jika kita membuat soal, maka sebaiknya username dan passwordnya tadi jangan lupa ya. Oke, kalau sudah masuk, maka dia otomatis akan muncul di pojok kanan atas. Sekarang kita kembali lagi ke bank soal. Kita klik bank soal, lalu akan muncul ini nama saya di atas. Roro Martiningsih. Kemudian karena saya SMP, saya klik SMP. Misal saya klik kelas 7. Nah, seperti ini. Kemudian karena saya baru menggunakan, maka saya harus membuat soal terlebih dahulu. Oke, setelah saya klik soal, maka saya klik buat baru. Karena saya SMP kelas 7, maka saya memilih SMP, lalu kelas 7, bidang minatnya umum, mata pelajaran matematika. Kemudian jika di sini soalnya yang saya pilih misalnya dari kelas 7 itu adalah peluang. Oke. Maka saya mulai mengetik soal. Pada pelemparan 2 keping uang logam, maka muncul kedua
keping logam tersebut, gambar adalah karena ini tergolong mudah, maka saya memilih untuk tingkat pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya saya klik aktif, lalu simpan. Setelah itu, di sini di opsi yang pertama, saya memilih satu per 4. Karena 1/4 ini benar, maka saya centang. Kemudian pilihan berikutnya adalah 1/2, lalu 1/6, lalu 1/8. Nah, kenapa jawaban itu benar? Maka di sini ada pembahasan. Pada pelemparan dua keping uang logam, maka kemungkinan yang terjadi adalah pada pelemparan 2 keping uang logam, maka kemungkinan yang terjadi adalah dia adalah angka, gambar, angka, dan gambar. Sehingga untuk keduanya gambar, adalah 1/4. Oke, demikian caranya. Kemudian kita klik simpan. Nah, sekarang kita bisa membuat soal baru. Seperti ini. Oke, kita klik lagi SMP, kelas 7 matematika, dan tadi saya ketik peluang. Oke, soal yang kedua misalnya adalah peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 pada pelemparan 2 dadu setimbang adalah ini saya copy. Karena ini mudah, maka tergolong pengetahuan dan pemahaman. Saya klik soalnya aktif. Setelah itu saya simpan. Kemudian di pilihan jawaban, misalnya kita bahas dulu aja ya. Peluangnya misalnya kalau peluangnya muncul pada mata dadu berjumlah 5 pada pelemparan 2 buah dadu adalah maka munculnya adalah 1 dan 4, lalu 2 dan 3, lalu 3 dan 2, 4 dan 1. Di sini ada 4 kemungkinan. Karena ada 4 kemungkinan dari ruang sampel 36, maka peluang
Kedua dadu berjumlah 5 adalah 4/36 atau 1/9. Oke, jadi jawabannya adalah 1/9. Kemudian ini kita copy, kita hapus. Setelah kita copy, lalu tadi kan jawabnya 1/9 ya, 1/9. Ini adalah jawaban yang benar. Oke, kemudian di sini 1/6 misalnya yang salah. 1/4, 1/8. Oke. Dan di sini kita beri pembahasan, kita paste di sini pembahasannya, lalu kita klik simpan. Nah, kita sudah memiliki 2 soal. Selanjutnya apa yang harus kita kerjakan? Misal soal yang kita sudah memiliki banyak, maka kemudian kita klik evaluasi. Di sini kita akan membuat evaluasi baru. Nah, di sini termasuk latihan kah, atau termasuk ulangan, atau termasuk ujian? Kalau ini termasuk latihan, maka kita klik latihan. Lalu kita klik jenjang, yaitu jenjang SMP. Kemudian bidang minatnya umum. Kelasnya tadi kan kelas 7. Mata pelajarannya matematika. Nama evaluasi adalah latihan peluang. Kelas 7 SMP. Lanjutnya misal durasinya kita isi 2. Acak soal ya apa enggak? Kalau kita mau acak soal maka dia soalnya akan teracak. Jawabannya diacak apa enggak? Iya. Lalu aktif? Iya. Oke. Kemudian waktu mulainya misal nih ya sekarang. Sampai kapan dia aktifnya? Sampai misalnya sampai lama ya, misalnya kita buat sampai lama tahunnya. Nah, sampai tahun 2002. Lalu kita klik iya, kita klik create. Nah, maka kalau kita mau klik lihat soalnya, kita lihat di sini ada soal latihan peluang kelas 7. Kalau linknya ini kita copy, kita pastekan di tempat lain, kita enter, maka siswa bisa mengerjakan soal yang telah kita buat dengan cara kita mengcopy link soal kita ini. Mudah bukan? Oke, silahkan Bapak dan Ibu guru hebat membuat latihan bagi siswa atau soal ujian dari bank soal di rumah belajar. Mudah sekali. Selamat mencoba.